Tuh, jadi kan biar tahu kelakuannya, jangan kalian follow. Kalian block tuh, kalian hilangin IG-nya, itu orang jahat. Membuka aib-aib orang, membuka-buka aib orang, itu orang jahat. Aku udah gak berteman, Mbak. Kan tinggal tempat dia itu juga bayar, bukan gratis. Semua dihitung. Maka sekarang hitung-hitungan ayo, aku bilang gitu. Balikin sepatu lu botangku yang ku kasih sama kau. Aku gak ikhlas ngasih sepatu lu botangku ke kau. Balikin. Itu sepatu lu botang hadiah dari Tuhan itu buatku. Tuh. Aku nangis loh waktu itu minta cek itu. Nangis aku minta cek itu. Sama dia dirobek. Sekarang aku punya bukti. Dia ngasih aku 5.000. Uang 5.000 cashnya melenyap. Masalah week yang dia kasih begitu. Makanya masalah week yang dia kasih itu sebagai bayaran. Aku beresin baju kau 1 lemari karena pacar kau mau datang. Nah, gak ada yang gratis. Aku tinggal sama kau juga bayar semua. Gak ada siapa, cuman pergi gak sekarang, gue panggil polisi kata gitu kalau gak pergi dari rumah jam 7. Aku udah nangis itu mau ngasih ibuku, uang, ibuku sakit. Dirobek sama dia itu cek. Kalau kau gak keluar dari sini jam 7, ku panggil polisi kata gitu. Kan dia sendiri yang gak mau kerja katanya, teteknya sakit. Tiba disuspend kok marah-marah. Ya terima dong konsekuensinya. Bener gak? Bener gak? Sebenarnya harus terima konsekuensi. Lu bilang gak mau kerja lagi, capek. Angkat-angkat kerja begituan, tetek lu sakit. Tiba dipanggil perusahaan, disuspend, lu gak terima. Ya semua perbuatan harus ada ininya dong, itunya. Harus ada balasannya. Gitu. Kan lu yang gak mau kerja. Tiba-tiba disuspend, marah. Kehilangan pekerjaan. Kan lu yang gak mau kerja lagi di situ. Lu ngomongnya ke orang-orang begitu. Publik tahu sekarang. Gua nggak jahat, malah lu yang jahat. Lu pengen menguasai cek gua 2.000 tuh. Si Kak Mel tuh baik, biar orang tahu kelakuan lu gimana. Lu bukan orang baik, lu orang jahat. Kalau kerja apa? Gua disuruh trisam karena lu nggak bisa. Kenti lu tuh segini tuh. Lu nggak bisa. Karena kelakuan lu kayak binatang. Publik tahu. Udahlah. Makanya berantem aku sama dia. Katakan lu yang email. Emang gue yang email. Tapi yang nyuruh siapa? Waktu kita berantem bulan 3 lalu. Yang lu berantemin siapa? Aku bilang. Yang nyuruh siapa? Aku bilang gitu. Emang pakai email gue. Tapi yang nyusun kata-katanya itu siapa? Bukan gue. Aku bilang. Emang gue jadi kambing hitam. Ayo kita ketemu orangnya. Aku bilang itu. Kalau kita. Gue gak takut kalau gue gak salah. Aku bilang gitu. Ini cerita sebenarnya. Cerita dong ke publik, cerita. Ayo, cerita sebenarnya. Cek itu, 1 buat gua, 1 buat lu. Ini ada buktinya. 1 for her, 1 for you. And cash 5.000. Semua lenyap. Aku gak dapat apa-apa. Aku jadi gelandangan. Aku belum bayar kamar sekarang. Gitu. Gua punya buktinya kok. Orang tuh ngasih 2 cek. Dipikir dia tuh cek tuh dua buat dia 4.000. Gak ada. Aku tantangin lagi. Ayo kita kantor polisi, buka percakapannya. Aku bilang gitu. Sebelum cek tuh diantar malam jam 12 malam, jam 10 dia nelfon pakai handphone orang itu yang ngantar cek. Angie, ya, I give you to check. 1 for her, 1 for you. Ya, aku bilang gitu. Terus dia bilang ada 5.000 gitu. Ngapain kasih aku 5.000? Aku bilang gitu. Ya, biar kau pergi ke Memphis, kata gitu. Kau mau kerja di rumah sakit. Udah gak usah, aku mau tinggal sini. Kau ya, kata ditolongin, kau marah-marah. Kau ngapain marah-marah sama aku? Aku bilang gitu. Langsung aku matikan teleponnya. Nah, malam itu diantar tuh cek 2 biji tuh. Ini cek tuh diantar tuh 2 biji begini tuh. Ditaruh di meja tuh. Aku ngelirik gini, duduk begini. Langsung itu manusia megang ceknya begini. Dipegang sama dia ceknya 2. Padahal 1 tuh bukan punya dia. Dipegang 2 cek begini. Tuh, dipegang dia ceknya begini sama dia tuh. Biar aja publik tahu. Aku emang gak jahat kok. Jahat tuh elu. Pencitraan hidupnya. Gitu tuh dipegang tuh ceknya begini tuh. 4.000 tuh. 1 namaku, Anggi Maulana, 1 nama dia. Aku punya bukti sekarang. 1 for her, 1 for you. 2.000 buat dia bayar kamar, 2.000 buatku. Sama dia dirobek. Aku gak tahu entah ada dicair apa gak. Karena tiap hari dipegang dia ceknya. Sampai bank aja diatur-atur mau buka bank yang mana.
Aku sekarang mengeluarkan isi unek-unek hatiku lah. Aku nggak punya duit. Publik harus tahu. Nah, aku harus bayar kamar. Ini orang yang baik yang nolongin aku. Tapi aku nggak enak, aku harus bayar kamar juga. Aku harus tahu diri. Tiap hari aku keluar jalan tuh, ke toko-toko nyari kerjaan. Ke perpustakaan aku nyari kerjaan. Habis dari perpustakaan aku apa? Jalan kaki aku tuh, sampai kakiku lecet-lecet tuh. Sampai kakiku lecet, aku nyari kerjaan ke toko-toko. Are you hiring? Aku kasih tuh resumeku. Tuh. Jadi jangan menguasain bukan yang punya elu. Bukan untuk lu, itu dosa. Jangan suka mengumbar aib orang karena lu belum tentu suci. Lu juga banyak dosanya, lu harus ngaca. Tuh. Jangan lu makan yang bukan hak lu, itu dosa buat lu. Tiap hari aku jalan kaki tuh, aku dari perpustakaan aku naik bus, aku menghemat uang tuh. Aku tiap hari makan apa? Makan Indomie karena aku gak punya duit. Kemarin temanku ngirim, kau punya duit enggak? Kata gitu. Aku gak ada duit, aku bilang gitu. Aku mau pergi ke seminar, aku bilang gitu, gak ada duit. Dikirimnya $500, 500 ribu. Tuh aku cuma beli Indomie, tiap hari aku makan Indomie. Biar aja kasih tau mama Isa Ziega itu. Jamku hilang, di kamar tuh gak ada orang, cuma berdua, bisa hilang. Haknya yang bukan hak dia, cek itu dimakan sama dia, mau diambil, mau dikuasain. Karena udah gak pernah dapat duit gede lagi. Karena kau orang itu udah gak mau ketemu lagi sama dia. Gitu. Dapat dipegangnya cek itu 2.000 buat gue ini 4.000 tuh, cek 4.000. Enggak, itu punya gue, aku bilang. Tiap hari aku makan Indomie. Aku gak punya duit. Kakiku jalan pada lecet-lecet itu. Karena aku gak mau jadi PSK, gak mau, itu bukan hidupku. Aku ke Amerika cuma mencoba jadi PSK. Tapi apa, hidupku hancur, udah stop. Pengen hidup normal. Alasan dia katanya tuh itu cek buat dia, karena si mister itu janji mau ngasih dia 2.000. Itu katanya janji, kata dia beberapa hari sebelumnya. Tetapi di hari H cek itu diantar, orang itu nelfon jam 10 pagi pakai telepon orang suruhannya. Hi Angie, iya aku bilang gitu. Where are you now? I'm still in here. Aku bilang, okay. Today I give you check. To check, kata gitu. One for you, one for her. One check pay your room. Katanya, okay, one check for you. Okay, thank you so much. Aku bilang. Sama ada dia bilang 5.000 buat lu pergi ke Memphis. Ngapain kasih 5.000? Aku bilang, gak usah. Aku bilang, 2.000 udah cukup. Aku bilang gitu. Buat beli peralatan makeup. Sama aku mau mulai hidup baru. Aku mau meninggalkan pekerjaan jadi PSK. Udah stop. Aku bilang gitu. Itu ngancurin hidupku. Kau yang ngapain marah-marah? Kau marah-marah sama aku. Why you angry with me? Why you angry with me? Aku bilang gitu. I'm not angry with you, kata gitu. But yesterday you angry with me, aku bilang gitu. You talk with me, you cannot speak English, kata gitu. You cannot speak English itu, you cannot get work, bilangnya. Bilang, aku sakit hatiku kok ngomong begitu, aku bilang gitu. Enggak mbak, jadi 2 cek itu, satu buat bayar kamar, 2.000. Satu lagi punya aku, atas nama aku, Anggi Maulana. Waktu kata dia teleponan itu, si mister itu mau ngasih cek 2.000 buat dia. Waktu itu katanya. Tapi setelah hari H, dia cuma ngasih 2.000. Satu bayar kamar, satu untukku. Udah. Dia gak percaya. Enggak, kata itu buatku. Enggak, aku bilang, satu punya aku. Bilang. Kita buka percakapan ke kantor polisi, aku bilang gitu. Ke T-Mobile. Aku bilang gitu. Satu buatmu, satu buatku. Karena aku tinggal di tempat dia 25 Juni tuh 25 Juli 1.000 plus utang 340. Utang yang harusnya nggak ada gara-gara disuruh tinggal di kamar di hotel. Suruh tinggal di hotel karena pacarnya mau datang. Katanya dibilang gini, kan nggak enak nanti kalau kau kerja jadi PSK pacarku kedengaran. Padahal aku nggak kerja sama sekali. Nggak kerja sama sekali. Aku harus bayar kamar $650 itu. Jadi dia utang 340. Jadi bayar kamar 25 Juni 1.000 plus 340 utang 1.340. Nah, kalau aku lanjut 25 Juli itu 28 Agustus berarti 1.000 kan? 1.000. Nah, aku nggak lanjut dari usir dia. Kan dapat dong untung $600. Udah dong. Kusuruh hitung-hitungan. Sama dia nggak mau. Pertama aja kita hitung-hitungan. Oke. Tiba aku mau pergi sini, aku mau pergi, mana ceknya? Kita hitung-hitungan. Udah dirobek sama dia ceknya. Nggak punya utang dong sama dia, kan udah dikasih 2.000 bayar kamar, 2.000 uangku. Jangan dirobek itu, aku bilang. Itu buat mamaku, aku mau beli makeup. Enggak juga dirobek sama dia. Tuh. Terus pas cek nih malam diantar nih jam 12.
Itu si Rian datang mau ngantar cek, bangun, aku bilang gitu. Bangun, nah itu cek ditaruh di meja, langsung dipegang gini, itu ceknya dipegang, dikuasain. Besoknya pagi-pagi, berapa beli makeup ya gitu, 500 cukup. Dalam hatiku, kalau kau ngatur-ngitung orang beli makeup berapa, aku bilang gitu, itu kan hakku. Aku diam kan, aku diam aja. Nggak cukup beli makeup $500, beli makeup tuh 1.000 lebih, aku bilang gitu. Nah udah, tapi kan dikasih ceknya, terus mau buka bank. Mau buka bank di mana? Aku punya cas, kita ke Chase Bank aja ya. Nggak usah, kita buka aja ke BMO. Ke BMO Bank, banknya dia. BMO. Sampai di bank itu katanya, aku di bank karyawannya. My employee wanna open akun bank. Sejak kapan aku karyawan lo? Itu kan cek buatku, kok lu atur-atur. Tapi gak dikasihnya, tuh. My employee wanna open akun bank. Sejak kapan gue karyawan lo? Bentuk lo aja begitu. Nggak ada bagus-bagusnya ke publik. Katanya aku karyawannya. Katanya aku karyawannya. Bentukan lebih cantik dari dia. Lebih nyonya-nyonya. Pakai celana jeans, pakai tali satu, pakai itu. Aku kata karyawannya, my employees, dia pakai baju begitu. Sejak kapan aku karyawan lu? Sejak kapan gue karyawan lu? Katanya, my employee wanna open akun bank. Sejak kapan gue karyawan lu? Gak pernah gue karyawan lu. Ingat ya, gak pernah gue jadi karyawan lu. Gak pernah. Kalau kerja PSK, suruh orang trisam mulu, suruh orang trisam. Gak mau aku trisam. Ngapain? Kerjalah sendiri, usaha. Tunjukkan keahlian. Katanya dominatrix. Tunjukkan keahlian. Gak mau lah. Kok selalu menjual orang trisam. Gak mau lah aku trisam. Makanya keluar yang terakhir. Stop, aku bilang. I don't want trisam anymore, aku bilang. Kalau kamu suruh trisam, aku bilang gitu, bayar $800 hanya untukku, aku bilang gitu. Oke, aku bilang gitu. Selebih itu aku gak mau, stop. Makanya dia gak pernah lagi ngajak-ngajak trisam. Mana nafsu sama dia? Nafsu sama aku. Mana nafsu? Cuma pinter bahasa, cuma pinter ngomong doang. Kalian buat ngajar laki-laki gak ada. Nih, bencong ini nih, jago nih, nyiksa laki-laki nih tuh. Mau diapain laki-laki sini, ku siksa. Tapi aku gak gila, otakku bukan gila seks. Hidupku bukan gila, bukan PSK dari normal. Enggak, aku backup artis ke Amerika cuman how to be working escort tuh. Kan benar, toxic bergabung sama yang toxic. Itulah dia. Nah, itu udah, gitu aja. Nih, bencong nih, jago laki-laki nih. Tapi aku gak pernah jahatin laki-laki, ngurusin duitnya. Gak pernah, gak mau. Karena aku bukan orang jahat. Aku cuma nunggu Sally doang. Aku mau ngambil tas Hermesku, tempat Sally. Maka Sally di mana? Kok ada di LA? Ku kasih itu kartumu. Aku mau ngambil tas Hermesku. Dah, nggak mau urusan lagi, nggak mau berteman lagi. Dah, kelar. Nih bencong nih, kontinya gede nih, yang bisa bayar ngajar laki-laki. Tapi aku nggak gila seks, nggak gila mau kerja cari duit gampang, nggak mau karena aku jijik. Nih bencong ini yang jago nih. Nih yang jago nyiksa laki-laki nih. Mau diapain laki-lakinya? Mau ku injek-injek, ayo. Tapi aku gak jahat. Bayangkan aku dinangis-nangis, minta cek itu gak dikasih, dirobek. Sekarang aku punya bukti. 2 cek, one for her, one for you, dan 5.000 cash. 5.000 cashnya menghilang. 2.000 buatku dirobek, dua-duanya dirobek. Gak ada, aku nunggu Sally. Karena waktu mau ke Dallas waktu itu, aku bilang gitu, aku mau minta nitip tas Birkinku karena tas Hermesku, hairbag, karena kan aku nyari kunci koper kan, kunci lokerku kan nggak ketemu. Udah masukin sini aja, kata gitu, masukin sini aja, udah masukin situ. Habis itu aku nunggu dia pulang, aku mau ambil tasku, udah aku mau ngasih ID California dia, udah aku ada masalah sama Sally. Aku gak ada pernah masalah sama Sally. Aku baik-baik aja, cuma nggak mau berteman lagi, udah gitu. Aku gak ada masalah sama siapa, cuma nggak mau berteman lagi, udah gitu. Jadi tasku itu di lokernya dia. Tas hairbagku, tas color jelvelku, ada bajuku, udah. ID Californianya dia ada sama aku di lokerku, udah. Aku cuma mau ketemu Sally, cuma ngambil barang doang, udah. Aku gak berantem sama Sally, udah. Ngapain juga berantem? Aku gak berantem sama Sally. Maka si Sally itu lagi, si Bunda Sally itu lagi di Boston, belum balik ke LA, gitu. Bayangkan lah, mau menguasain cek orang, hak orang pengen dikuasain. Gila, cek orang mau dikuasain, 2.000 loh itu hakku dirobek. Aku jadi gelandangan.
Emang aku sendiri. Makanya si Mister bilang, temen lu itu nggak suka sama lu, mereka iri sama lu. Sekarang masa cek dirobek, aku nggak punya duit. Yang hakku 2.000 sama 5.000 tuh aku nggak dapat apa-apa. Aku jadi gelandangan. Aku pun tinggal sekarang harus bayar kamar. Aku juga nggak enak tinggal gratis, walaupun orangnya baik, tapi kan nggak enak. Orangnya perlu bayar rumah. Kak Andri baik. Tapi saat itu perlu ditatar mulutnya. Tuh, Banceng satu, udah nggak berani sama aku. Tuh, Banceng satu itu yang kamu sebut namanya itu udah gak berani sama Kak Andri itu baik. Kak Andri itu baik sama aku dan nolongin aku juga. Dia bilang, udah stop kerja begitu karena aku mau lihat begitu. Waria di Amerika ini sukses, stop jadi PST. Maka aku stop, aku bilang. Aku stop, aku mulai hidup baru. Tapi kenapa masalah semua ditujukan ke aku padahal bukan salahku, aku bilang gitu. Aku bilang, padahal bukan salahku, aku bilang. Waktu berantem sama siapa bulan 3? Aku yang membela, tapi aku juga disalahkan, aku bilang. Lu bilang lu disuspend dari pekerjaan. Nah, disuspend. Kan lu sendiri nggak mau kerja, nggak angkat koper lagi. Kenapa lu marah? Disuspend. Udah terima dong konsekuensinya. Kan lu yang email. Emang gue yang email, tapi otaknya siapa? Dalam semua itu, gue bilang itu. Bukan gue. Gue ini, gue bilang itu. Gue jadi kambing hitam. Gak apa-apa juga kambing hitam, tapi lu jangan marah sama gue, betul. Iya, itu Bencong itu juga gak sopan santun. Tuh. Makanya gak berani sama aku, gak berani. Kalau berani sini maju, biar aku tonjok mukanya tuh. Biar aku jedutin ke aspal mukanya, biar aku hancurin. Jadi semua tuh dulu tuh membenci si R. Sekarang bergabung sama si R. Kan aneh kan? Aneh gak kalian berteman begitu? Lu tuh membenci, si R ini sifatnya gak bagus. Tiba-tiba apa? Bergabung kan aneh. Hidup ini wajar aja deh berteman. Jangan karena materi, jangan karena duit. Emang kita perlu duit, tapi jangan begitu. Lu ku datangin mau ku tonjok lu ke apartemennya. Apartemennya dirubahkan. Bu udah gak tinggal sini lagi. Lu jangan macam-macam ya, aku bilang gitu. Emang gua punya utang sama lu, tapi gua kasih pelajaran lu biar tahu sopan santun sama ngomong sama orang yang lebih tua. Malah orang itu yang nyuruh, gak usah bayar. Si Alenka bilang, gak usah bayar mak, aku utang ke si Ralin biar tahu dia. Enggak, aku gak gila, aku bilang gitu. Aku juga punya perasaan, pengertian. Dia juga baik sama aku, karena nolongin aku operasi tete. Aku bayar, tapi tunggu kasih pelajaran. Tuh, bener kan, kasih pelajaran kan, biar tahu ngomong lebih sopan santun sama orang yang lebih dewasa. Bener kan, aku bukan gila dihargain, tapi please lu sopan santun sama orang yang lebih besar. Lu dapat duit banyak, ketemu si Mr. Lampu dapat duit banyak, bang. Gue cuma dapat 1.000 doang. Malah mereka belanja banyak. Ya harusnya gue dapat jatah belanja, gue nggak dapet. Karena mereka gue gak mau belanja. Gitu. Makanya si Ralin ini gue kasih pelajaran. Ingat Ralin ya, gue bukan jahat sama lu. Gue kasih lu pelajaran biar tahu cara ngomong sopan sama orang. Dan sejak kapan gue ngemis-ngemis minta tinggal tempat sama lu waktu itu. Gue mau pulang. Gue pulang aja ke Indonesia. Gue udah gak sanggup, gue bilang waktu itu. Bilang, gue pulang ke Indonesia. Nah jangan dong mbak pulang ke Indonesia. Kan lu yang nyuruh gue tinggal di Amerika. Ngapain lu pulang? Gue gak dapat kerjaan di sini, gue bilang gitu. Gue capek nyari kerjaan, gue bilang. I'm tired looking for job, gue bilang gitu. Ngapain aku di sini, gue bilang. Why I'm here, gue bilang gitu. I don't have home, I don't have money, gue bilang gitu. I can get by food, gue bilang. Indonesia, I have everything. I have home, I have work. Every day I'm going to working to client salon. I can buy anything I want to, gue bilang gitu. I can buy food, I can buy restoran, expensive, gue bilang gitu sama dia. Why I'm here, gue bilang gitu. I don't want working escort again, gue bilang. Waktu itu aku bilang sama dia, jangan mbak, sini aja mbak, katanya. Dibilang aku ngemis-ngemis tinggal sama dia. Nggak pernah aku ngemis-ngemis sama dia. Makanya kasih pelajaran biar kau tahu cara sopan santun ngomong sama orang yang lebih tua. Karena kau belum pernah bekerja sama bos kau itu yang menteri, yang orang kaya zaman dulu, yang 32 tahun berkuasa dengan Presiden Soeharto. Jadi kau harus tahu tata krama orang zaman dulu. Dia harus kalau punya sopan santun. Aku gak pernah ngomong kasar sama orang, padahal gak pernah. Kalau aku punya duit, aku beliin barang, nih aku kasih kau. Nih Uber, aku yang bayar, gak perlu diganti. Enggak, aku pernah hitung-hitungan sama temen. Gak pernah hitung-hitungan, gak pernah. Gitu. Tapi sama si Hercules ini, aku udah dapat interview. Jadi gini masalahnya, bukan masalah pulang. Kalau uang 2.000 itu kemarin dapat sama aku, no, jangan cuy. Tayra Indo jangan, karyan itu baik.
Jangan bilang gitu, muka lu kayak hantu. Jangan begitu. Nggak boleh begitu sama orang. Nah, masalahnya, kalau aku ada duit 2000 itu waktu itu, aku bisa beli peralatan makeup dan aku bisa terima makeup online. Karena aku kasih lihat ke dia. Nih, lihat. Makeup online satu orang 125, 200, 300, 500 buat makeup online. Tyra Indo nggak boleh, karena nggak boleh loh ngomong itu muka orang kayak hantu, nggak boleh. Please be respect ya, we are the people. Nggak boleh. Dia baik itu. Nggak boleh begitu. Gitu. Bisa terima makeup online, aku bisa terima makeup online tuh tiap hari. Harga 125, 200. Tapi kan aku nggak punya duit modal. Buat beli peralatan makeup, buat beli ring light, buat beli lampu, buat aku ambil kuasku di storage. Kan aku gak punya duit. Yang harusnya aku punya duit 7.000, aku gak ada apa-apa. Harusnya aku punya uang $7.000 tuh, $7,000 tuh. Makanya, tapi gak boleh gitu. Jangan bilang begitu. Bilang apa? Bilang apa coba? Mau kena apa? Mau lapor polisi? Ayo. Apa-apa, aku gak takut, aku gak salah. Mau laporin? Ayo, semua kena. Makeup online tuh masih bisa. Tapi aku gak punya modal buat peralatan makeup. Karena itu aku punya aplikasi Thumbtack. Tiap hari ada orang email. Makeup di sini. Aku harus pergi ke sana ke sini. Tapi aku gak punya modal buat beli makeup. Aku berharap dari 2000 itu buat beli makeup, aku buat beli ring light, jadi aku bisa ke rumah-rumah tamu gitu. Kan dirobek sama itu orang ceknya. Makeup online Glam Squad tuh aku ada aplikasi makeup. $90 satu orang, aku kesana sini. Aku bisa terima makeup, tapi aku nggak punya modal buat beli makeup. Buat beli makeup, buat beli ring light, buat beli tempat beauty case itu yang digandol itu. Kan aku bisa pergi ke rumah tamu. Walaupun nggak dapat pekerjaan normal. Kan aku bisa terima makeup online. Tuh, aplikasi Thumbtack sama aplikasi Glam Squadku. Enggak, bukan keep calm. Aku nggak punya duit, uangku cuma $7. Tuh, aku kaget dia bilang 5.000. $5.000 cash. Nah, $5.000 itu kemana? Kemana $5.000? Aku harus bayar kamar juga. Aku nggak ada tinggal gratis di sini. Orangnya juga perlu bayar listrik, bayar air, kebutuhan sekolah anak-anaknya. Bener kan? Kita nggak boleh tenang juga. Aku menuntut hakku. Gitu. Aku nanya ke orangnya. Apa benar? Aku bilang. Waktu itu Mister nitipin uang 5.000 cash. Aku bilang gitu. Karena dia nelfon aku. Dan SMS, ya. I give you 2 check, 2.000. One for her, one for you. Dan 5 cash for you. 5,000 cash for you. Bilang, I don't get anything, aku bilang. Mana itu cek yang 5.000, uang cash yang 5.000, nggak ada, aku bilang gitu. 2.000 juga ceknya dirobek, aku bilang gitu. Karena dia bilang, aku ngasih itu terakhir, abis itu udah selesai semuanya, nggak mau ketemu lagi. Ya udah nggak ketemu lagi, nggak apa-apa. Tapi aku nggak ada apa-apa, aku nggak punya duit, gelandangan. Uangku cuma $7. Tiap hari aku naik bus. Abis dari Beleri, aku apa? Jalan kaki aku tuh ke toko-toko tuh sampai kakiku lecet nyari kerjaan. Tuh, jalan kaki aku nyari kerjaan. Are you hiring? Aku bilang gitu. Ya, I'm hiring. Aku kasih resumeku nih. Oke. Tiap hari aku keluar tuh ke library nyari email, nyari internet. Abis itu aku jalan tuh ke toko-toko, jalan jauh. Gak apa-apa, aku jalan kaki, aku berdarah. Yang penting aku hidup normal. Aku bilang. Iya, aku ada apa-apa, mister. Aku bilang gitu. Aku mau starting hidup normal. Good for you starting normal life. Iya, but I don't get anything from you. What? Kata gitu. Iya, I give you 2,000 and 5,000 cash. Kata gitu. I don't get anything. Aku bilang, I'm homeless now. Aku bilang gitu. And aku bilang, kick out me from she home. Aku bilang gitu. And she wanna call police. Aku bilang gitu. She want everything check for. She want all everything itu. She want check from you, aku bilang gitu. No, one for you, one for her, kata gitu. Ngapain aku sih bohong? Tuh. Tuh, 2 check, one for you and one for her. Cash 5.000 cash. That is so all done. But I don't get anything. Tuh, I want to ask one question now. Yes. Tuh. Aku punya bukti.
Makanya aku gicahin, aku mau laporin polisi lah, itu hakku kok. Aku nggak main-main, itu hakku. Laporin polisi. Kayak jam aja, jam hilang. Bisa di kamar tuh berdua cuma ada orang, jamku hilang. Dah, biar kalian tahu bukan aku mengada-ngada, hilang jamku. Ayo sekarang, aku nggak takut. Aku gak punya apa-apa, aku harus bayar kamar nih, aku belum bayar kamar. Udah aku SMS dia kemarin, can you help me? Aku bilang gitu. I borrow your money 2,000, aku bilang gitu. I wanna buy stuff makeup for my makeup online, aku bilang gitu. Kalau aku, if I get money back from makeup online, aku bilang, I send your money back, aku bilang gitu. I hope you understand about my situation, aku bilang gitu. Because I'm starting new life, I don't wanna working be escort again forever, no. Because it's make my life terrible, aku bilang gitu. Minjem loh, aku minjem, aku bilang itu. Minjem, bukan minta gratis, aku bilang. Aku balikin setelah aku dapat duit dari makeup online. Tapi gak dibalas kan, ya Allah Tuhan. Sedih gak dibalas. Aku nemenin dia nelfon 8 jam, dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi, aku gak ada apa-apa. Aku nuntut hakku dong, aku laporin polisi dong. Itu kan cek atas namaku. Namaku loh. Anggi Maulana dicek itu. Tuh. Aku punya buktinya. Kutanya lagi sama orangnya itu. Apa yang ngantar cek? Apa benar Mister ngasih 5.000 cash buatku? Dia cuma jawab, oh Jesus terrible, kata gitu. Udah. Itu orang yang ngantar cek. Oh Jesus terrible, kata gitu. Terus bilang, Rian, aku mau nanya serius. Apa benar itu 5.000 cash, 5,000 cash for me? Where? Bilang, 5.000 sekarang, mana duitnya? Aku bilang gitu. Aku cuma menuntut hakku, aku bilang gitu. Aku cuma menuntut hakku, mana hakku buatku, aku bilang. Cuma itu doang yang aku mau. Aku gak ada apa-apa, sekarang aku homeless, aku bilang itu. Aku homeless, gak punya duit, uangku cuma $7, aku bilang gitu. Aku harus bayar kamar, aku bilang gitu. Please, aku bilang gitu. Tolongin aku, bilang sama itu mister. Aku gak punya apa-apa, aku cuma menuntut hakku yang dia berikan. Dah. Yang dia janjikan, aku nggak minta, aku nggak begini, nggak minta begitu. Dia yang janji ngasih mau nolongin, udah. Aku nggak pernah SMS dia, hi how are you, can you help me get money? No, nggak pernah. Cuma dia no, okay, I help you Angie gitu. Gitu. Aku cuma minta hakku doang, aku nggak punya duit sekarang. Aku harus bayar kamar. Aku juga nggak enak tinggal gratis. Aku juga ingin orang baik sama aku, tapi aku juga balas kebaikan orang. Harus bayar, orang juga harus bayar sewa bayar listrik, bayar apa segala macam gitu. Tuh. Gak apa-apa, ketik-ketik, ayo kantor polisi, ayo. Cek itu atas nama aku kok. Cek itu nama Anggi Maulana, itu nama hakku. Gak perlu pacaran ngapain? Gak perlu pacaran juga, itu hakku. Karena aku bilang, kalau kau gak percaya itu aku, kita kantor polisi, kita ke T-Mobile, kita buka itu percakapan, aku bilang gitu. Dia nelfon pakai handphonenya Rian, aku bilang gitu. Satu cek for you, satu cek buatku. Nah, ada bukti yang sekarang, itu cek, satu one for you, one for her. Ada bukti, aku gak takut sekarang. Gitu. Aku gak punya duit, aku cuma minta hakku, udah minta hakku. Sepatu lu bawa tangku itu balikin, aku gak ikhlas ngasih sepatu lu bawa tangku. Bayar tuh uang rambut. Biar aja live aja dia. Biar tahu. Aku gak pernah bohong, kalau aku bohong, mati mamaku, mati aku tabrakan. Mana dia selalu yang bohong itu. Mana ceknya itu, uangku. Dia bilang, iya kata mister itu katanya buatku 2.000. Nggak ada. Hari H sebelum cek itu diantar, paginya nelfon pakai handphonenya Sirian. Jam 10. 2.000 buatku, 2.000 buat dia. Sama ada 5.000 cash. Tapi apa, melayang semua uangnya. Nggak ada apa-apa. Semua bayar kok, nggak ada yang gratis. Masa-masa orang nyuruh trisam. Ngapain suruh orang kerja nyuruh trisam? Kerja aja sendiri.
apa-apa sekarang. Buka-buka bank ngatur-ngatur pakai dibilangnya aku karyawan. Sejak kapan aku karyawan dia? Balikin sepatu lu botangku. Baiklah, saya ngasih sepatu lu botangku ke kau. Iya. Tuh cuma $1 uangku tuh. Ada lagi tuh. Iya, dia selalu begitu. Suruh trisam. Suruhnya aku trisam sama tamu-tamunya dia. Gak mau aku bilang itu. Suruh trisam tuh bayarnya berapa? $300, $400. Gak mau lah aku. Kalau mau ketemu langsung, ayo ketemu langsung. Daripada apaan? Makanya terakhir ke warning, stop ya nyuruh aku trisam, aku bilang itu. Aku gak suka, aku bilang itu. Kalau kau mau nyuruh aku trisam, aku bilang itu. Orang harus bayar aku $800, $800, bilang itu. Mahal amat, ya lah mahal, aku bilang itu. Harganya segitu, aku bilang itu. Gak ada temen yang di San Francisco tuh lagi. Semua orang diberantemin. Kita ketemu aja langsung. Trisam, panjang foto orang. Yang lain juga marah kok cucu sama dia. Aku gak mau trisam. Masuk ke warning waktu stop. Jangan nyuruh aku trisam ya, aku bilang gitu. Biar tahu kelakuannya. Ya aku ngomong apa adanya, jujur. Kalau aku bohong, mati, tabrakan. Sekarang boleh. Ibuku lagi sakit meninggal kalau aku bohong. Tuh. Aku cuma nuntut hakku, aku mau bayar sewa kamar. Tuh, sama dia dirobek itu cek. Aku gak marah, bang. Aku apa yang berantem-berantem, cuma aku gak punya duit, aku harus bayar kamar. Dah. Dan aku waktu SMS orang itu minta tolong, gak dibalas. Tuh. Oh, terrible. Tuh. Tuh. Tuh, just is terrible. That's why I'm surprised he said like that. And I kata, iya. Tuh. Tuh. Tadi malam aku SMS lagi tuh. Aku cuma nanya. Tuh. Aku kirim tuh buktinya. Tuh, to check one for you and one for her. Give you 5 cash. That is all done. Tuh. What would you like me to do? Kata itu. Aku punya bukti sekarang tuh. Punya bukti aku bahasanya itu hakku. Tuh. 500 ke atas mana ada 500 apa? $200 pun diambil. Kayaknya cuma segini gak bisa apa-apa. Malah aku sudah nolakin tamu. Aku nolakin, aku gak mau. Kalau gak terpaksa banget tuh baru aku mau. Aku tuh nolakin, aku gak mau. $500 bisa apa? Bisa apa? Kenti gak ada. Cuma nuntut hakku, itu doang dah. Cuma nuntut hakku cek yang dirobek $2.000 sama $5.000 itu cash kemana? Harusnya aku punya uang $7.000. Mana itu uangnya semua? Mana? Mau kantor polisi kita? Ayo kita kantor polisi. Mau ke federal? Ayo. Gua gak takut. Karena gue juga punya hak di Amerika ini. Hak yang sama untuk menyuarakan pendapat. Walaupun gue pendatang masih minta perlindungan di sini, gue nggak takut karena gue nggak salah. Gue minta hak gue sama pilih ngampok. Gedong dari mana? Gue cuma minta hakku. Nggak tahu gue aku nggak peduli dia mau kerja apa, nggak peduli karena gue nggak ngurusin hidup orang. Lihat, pernah nggak ngurusin orang? Nggak pernah kan? Karena aku nggak peduli dengan hidup orang. Aku punya bukti, ayo punya bukti. Aku punya bukti, ayo. Aku punya bukti sekarang tuh. Bukan aku mengada-ngada. 5.000 cash, 2.000 cek. Nah, 2.000 tuh dirobek.
$7.000. Harusnya aku punya uang $7.000. Aku bisa bayar kamar nih sampai berapa 5 bulan ke depan. Atau aku mau tinggal sendiri is oke. Tapi aku gak punya duit. Duitku cuma apa? $2. Duitku tinggal $2 lagi. Aku udah SMS dari minggu lalu juga gak direspon. Aku gak minta ya, dia Tuhan yang baik hati itu yang menjanjikan. Oke, I help you. Oke, thank you so much. Aku gak pernah minta duit. Malah yang aku minta, tolong aku dapat pekerjaan normal. Mau bersih-bersih hotel, mau bersih-bersih restoran, gak apa-apa, yang penting aku kerja. Gak punya duit aku. Gak ada sakit, itu bohong. Sakitnya bohong. Karena udah menikmatin jadi PSK. Sakitnya bohong. Sakitnya bohong. Aku yang tahu. Sakit apaan? Gak ada sakit kok. Aku cuma menuntut hakku. Dah. Tiap hari aku ke perpustakaan, mandi, jalan kaki, bawa bontot. Tiap hari aku makan Indomie. Setiap hari aku makan Indomie karena aku gak punya duit. Aku cuma nuntut hakku. Tolong, aku bilang itu, tolongin aku gak punya apa-apa. Gak dibalas, gak direspon. Oh ya udahlah. Berarti dia belum ngebalas. Makanya aku cuma nuntut hakku doang, gak ada yang lain. Aku gak punya duit. Aku tiap hari jalan kaki habis dari perpustakaan. Ayo aku polisi, ayo aku gak takut mau ke polisi. Ayo, aku punya bukti waktu itu dia menyebarin USCS ku, itu gak boleh loh. Yang berantem bulan 3 lalu itu gak boleh loh. Gak tahu aku pernah ngurusin hidup dia. Aku gak pernah ngurusin hidup dia, tidak pernah ngurusin hidup orang. Karena it's not my business. Aku gak pernah ngurusin hidup orang. Kalau dia mungkin ngurusin hidup orang sampai ke Indonesia diurusin. Aku gak pernah ngurusin hidup orang, gak pernah. Ngapain aku ngurusin orang nanya dia pakai narkebas? Gak tahu, ngapain aja, terserah dia lah. Tapi yang udah sifat susah. Aku cuma menyuarakan hakku. Yang harusnya aku punya uang 7.000 gak ada. Aku gak ada apa-apa, aku jadi gelandangan, jadi homeless. Aku harus bayar sewa kamar sekarang. Aku masih cari pekerjaan normal. Tiap hari aku ngirim email. Tiap hari aku jalan kaki ke perpustakaan. Gak punya duit, sumpah. Bukan gak mau kerja. Aku malah cari kerja tiap hari. Ke toko-toko aku jalan. Ngirim lamaran. Ngirim resumeku. Aku harus bayar kamar. Udah aku SMS orang yang minggu lalu, tolong aku bilang aku bayar kamar. Belum dibalas juga. Mana hakku yang $7.000 itu? Mana? Aku cuma nuntut hakku doang kok, 7.000 sama cek robek itu. Ngapain lu robek? Itu bukan hak lu kok. Main seenaknya aja lu robek. Gila, main seenaknya aja robek cek orang. Aku gak punya apa-apa. Harus aku punya uang 7.000. Gak ada, semuanya melayang. 2.000 sama dia dirobek, yang 5.000 gak tahu tuh kemana uangnya, cashnya. Udah, aku cuma nuntut doang, cuma nuntut hakku doang, udah. Mau nonton dari situ dia. Mau kantor polisi, ayo kantor polisi. Gua gak takut. Gua punya bukti, gua punya hak. Gua juga punya suara di Amerika ini. Walaupun gua bukan citizen. Gua punya hak di Amerika yang sama. Gua punya KBRI, gua punya KJRI, gua bisa ngelapor juga di KJRI. Apa yang lu lakuin? Gua gak lakuin yang aneh-aneh di Amerika. Gua berusaha mencari pekerjaan normal. Setiap hari gua ke toko-toko. Setiap hari gua ngirim email. Gua di KJRI, gua gak takut. KJRI kita, ayo. Gitu aja sekarang. Gua gak takut walaupun lu citizen. Ayo. Mau ke federal Amerika, ayo kita ke federal. Gua ngomongin semuanya kelakuan kalian.
Gitu. Mau ke Federal Amerika? Ayo, gua ke Federal Amerika kita. Gua laporin semua kelakuan kalian apa yang kelakuin sama orang Amerika. Ayo. Gua ungkapin kebenaran semua. Ayo. Gua gak takut. Malah gua yang dirugikan. Jamku hilang. Di kamar itu. Gak ada orang siapa-siapa. Mau lapor polisi? Ayo. Mau KJRI? Ayo KJRI. KJRI. Ayo KJRI. Gua omongin semua di KJRI. Apa aja kelakuan-kelakuan semua yang di Amerika ini orang buat. Mau ke Federal Amerika? Ayo monggo silakan, gue jabanin. Gue nggak takut karena gue nggak salah. Gue ngomong benar. Itu aja. Aku cuma nuntut hakku kok. Hakku 7.000 mana hakku? Uangku cuma $2, nggak punya duit lagi. Makanya ayo. Gua cuma nonton hakku. Mana hakku yang kau robek 2.000 itu? Sepatuku balikin, sepatu lu botangku balikin. Rambut kau kerjain tuh balikin, bayar $200. Smoothing rambut kau tuh $200 bayar. Berarti kau $200 lunas tuh utangku yang kau yang naik bus, kau yang kau usir aku naik bus, sama kau kasih $100 lunas. Balikin sepatu lu botangku. Dah, gua gak punya utang apa-apa sama lu. Gua gak punya apa-apa. Balikin sepatu lu botangku yang warna hitam yang gua kasih. Gua gak ikhlas. Itu $800 harga sepatu itu ya masih baru. Balikin sepatuku. Balikin sepatu lu botangku tuh. Yang warna hitam yang gua kasih. Gua gak ikhlas ngasih lu. Gua gak ikhlas dunia akhirat. Balikin sepatu lu botangku. Balikin. Bayar rambut terus smoothing $200 lunas utang gua. Yang lu beliin tiket dari San Francisco ke LA yang lu usir gue sama lu kasih $100 Apple Pay. Dah lunas, gua gak punya utang sama lu. Balikin sepatu lu botang gua. Masalah uang kamar, ngapain lu robek cek lu $2.000 itu buat bayar kamar gue. Dah gua gak punya utang. Tuh. 2.000-nya hak gue lu robek. Lu tanggung jawab itu, lu tanggung jawab. Gua tuntut sekarang hakku. Gua gak mau tinggal diam. Gua gak punya uang di gelandangan. Kantor polisi kita. KJRI kita. Ayo. Gua gak takut karena gua gak salah. Balikin sepatu lu botang yang ku kasih ke kau. Gak ikhlas aku. Balikin sepatu botang tuh. Balikin sepatu lu botang gini warna hitam. Gua gak mau. Gua gak ikhlas dunia akhirat. Ketemu kita di LA. Balikin sepatuku. Nih. Gua kasih dia kayak gini warna hitam. Tuh warna hitam. Semua hitam. Tumitnya segini. Tuh balikin sepatu gue. Gua gak ikhlas sama lu. Dan gua gak punya utang apa-apa sama lu. Jangan lu live ngomong langsung datangin ke LA, ketemu kita di LA. Balikin sepatu lu botang gue yang gue kasih ke lu warna hitam. Gue gak ikhlas dunia akhirat. Biar kalian tahu live dari situ. Ketemu langsung di LA. Ayo kita kantor polisi, ke federal, ke KBRI. Ayo kita ketemu. Biar tahu kelakuannya dia. Aku gak takut karena aku gak salah. Aku menuntut hakku. Mana yang dia robek. Itu aja. Biar tahu semua
KJRI, KBRI, kelakuan bencong-bencong semua di sini tuh gimana. Biar tahu, biar dipulang-pulangin. Biar ada penjarain situ, biar penjarain semua. Karena pada jahat. Udah, jadi udah tahu kan? Tuh. Masalah cek itu udah. Jadi aku cuman menuntut hakku $7.000. $7,000 tuh. For me. But I didn't get anything. Tuh. Aku cuma menuntut hakku $7.000, $7,000 yang somebody give me. But I didn't get anything. But now I must pay rent room. My money only $1. Yeah. Mau kantor polisi? Ayo kantor polisi. Ayo siap kantor polisi. KBRI? Ayo KBRI, gua siap. Gua siap ke KBRI itu, ke Dubes tuh, siap. Gua ceritain semuanya kejadian apa yang ada di Amerika ini yang kalian lakukan. Gua nggak takut. Selagi gua benar, gua nggak takut, gua maju. Gua cuma menuntut hakku. Gua akan ingat orang-orang yang baik sama aku. Gua jahat, gua ingat. Mau berhadapan, ayo siap. Karena semua perbuatan pasti ada balasannya. Lu jahat sama orang, dapatlah balasannya. Itu aja. Aku cuma nuntut hakku, $7.000, $7,000. Mine. But I didn't get anything. Now I'm homeless. I don't have money. I'm still find normal job. Every day I'm going to library, going to the store, send my resume. But I'm not still waiting. Yeah, I'm still waiting. Cuman aku mau hakku $7.000. Mana tuh hakku $7.000? Aku punya bukti orang yang ngasih tuh duit. Dah. Aku nggak marah-marah, nggak cuma menuntut hakku doang. Tuh. Kalau mau live, deh silakan live. Kalau lebih gentleman lagi, maju hadap-hadapan. Maju hadap-hadapan. Ketemu kita. Itu aja. Sama. Ingat kalau nonton, balikin sepatu lu botangku. Gua nggak ikhlas. Nggak tahu aku udah berantem sama si Gaby, I don't care. Karena aku nggak pernah ngurusin hidup orang, sayang. Karena aku nggak pernah ngurusin orang. Kak Anggi sekarang tinggal di rumah orang. Sewa kamar. Dan sekarang harus bayar kamar. Kak Anggi nggak punya duit. Kak Anggi nggak punya duit buat bayar kamar. Karena hakku diambil sama orang. 7.000. Lihat ya. $7.000. $7,000. Masih Kak Pera. Aku cuma apa? Aku cuma menuntut hakku. Aku cuma menuntut hakku. Nggak ada yang lain. Yang harusnya aku punya uang $7.000 buat aku memulai hidup baru. Buat aku hidup normal. Tapi aku nggak dapat apa-apa Mbak Vera. Tuh. $7.000 harusnya aku punya uang. Aku nggak ada apa-apa. Nggak punya uang sama sekali. Dan aku harus sekarang bayar sewa kamar. Aku nggak enak juga tinggal gratis tempat orang. Aku juga harus tahu diri. Orang harus bayar segala macam. Masalah cek. Juga Mbak Vera juga disalah-salahinnya waktu itu. Katanya Mbak Vera nggak suka sama aku. Katanya, ngapain lu terima si Anggi lagi? Gitu. Tuh dia ngomong begitu waktu sama aku. Ngapain lu terima-terima? Kalau gue nggak mau ya, yuk itu ya. Terima-terima dia tinggal di rumah gue, kata gitu. Gue ada blok dia, gue nggak mau ngomong sama orang jahat. Mbak Vera juga ngomonginnya. Katanya Mbak Vera nggak suka sama aku. Ngapain lu terima si Anggi lagi di rumah lu? Kan udah berantem sama lu. Dia ngomong begitu. Mati kalau gue bohong, tabrakan. Mati. Gue ngomong sejujur-jujurnya. Katanya Mbak Vera nggak suka sama aku. Ngapain lu terima dia lagi di rumah lu? Kan udah berantem sama dia. Ngapain? Makanya. Tuh. Di kamar. Gak tahu siapa yang nyuri. Aku sekarang ngungkapin isi hatiku, aku gak mau diam. Aku jadi gelandangan. Gak punya duit. Aku harus bertahan hidup. Aku mau bertahan. Apalagi, ya Allah, kenapa baru 3 bulan, 4 bulan yang lalu perasaan deh. Nampak 4 bulan yang lalu. Iya kan, baik-baik kan udah 4 bulan yang lalu kok ribut lagi.
lah, aku 2 bulan yang lalu orang ngasih buatku. Nah, Tahu kan si Mister lampu itu waktu itu kan? iya, sama Sally. Nah, aku kan tinggal di rumahnya. Aku waktu kan nggak punya duit tuh kan, tinggal di Orange County. Aku bilang, aku nggak punya duit. Aku bilang, aku emang tinggal sini. Ya udah ke sini ke tempatku katanya kan. Nah, Heeh. belilah ongkos $100 ke sana. Ku kasih, ya udah, ku kasih kau sepatu lu botangku satu. Masih baru lah, $800 lu. Lu botang ku kasih lo satu. Oh, gratis. Gratis ku kasih karena baiknya aku. Saking terus terus. Tapi tinggal di tempat dia kan nggak bayar. Oh, Nggak lu gratis lah tempatnya dia lah. free, nggak free, bayar. Oh, lu bayar. Bayar bukan free, bayar. Tidak ada yang gratis, Mbak Vera, bayar. Oh, oke. Bayar. Nah, dah, data aku ke sana ke SF, tinggal. Heeh. Aku udah nggak mau kerja lagi. Karena aku jijik udah. Aku udah nggak mau itu kan. Aku kerjaanku artis, hairstylist. Cuman di Amerika susah, harus bersertifikat. Aku udah nggak mau kerja lagi. Kalau disuruh kerja, aku disuruh trisam sama dia. Trisam. Gila. Kalau nggak trisam dia nggak laku. Gak laku, aku disuruh jual karena aku punya keahlian, punya kenti gede, bukan ngomong apa-apa. Bisa Muka menghajar. lu juga cakep, muka lu juga cakep sih. Cakep, badanku kecil. Iya, pewang bener. Semua laki-laki mau sama aku, cuma aku nggak mau, aku nolak, nggak mau aku. Mas, ya begitu Tristan bayarnya $300, $400, kan jijik banget. Serius bayarannya dia? Demi pada betul, mati aku, tabrakan aku sekarang. Murah ya, Mursida ya, jauh-jauh. Aku selalu nolak karena aku nggak mau, aku kerjain nggak, aku nggak mau. Mau kerja, iya. Aku nggak mau, karena aku jijik. Nah, habis itu terakhir ku warning, stop, jangan aku Tristan lagi, aku bilang gitu. Bagus. Kau hatimu, kalau kau mau, orang itu harus bayar aku $800 satu orang, aku bilang. Karena hargaku segitu kalau aku aja begitu. Aku gak mau harganya karena aku bilang gitu. Mahal amat. Ya udah kalau mau enggak bilang. Nah, habis itu dia pergi dong ke sana ke Kanada. Iya kemarin. Situan itu nelfon aku setiap hari, nelfonku jabarin. Iya. Aku tidak pernah minta duit. Lu tinggal di mana? Gua tinggal di sini, sewa kamar. Tapi gua belum bayar. Oke, nanti gua tolongin, kata dia. Oke, kita minta duit. Nah, tiap hari dari jam 3 pagi nelfon sampai jam 9 sampai jam 12 ku jabanin. Iya, aku udah baik-baik. Dan sakit hatinya aku, besoknya aku bangun tidur lihat di IG ada lagi waria siluman dibeliin furniture satu apartemen penuh. Siapa waria siluman itu? Siapa? Di LA. Yang kemarin lah ya, yang sama kemarin sama lampu itu. Dapat semua. Aku Mbak Vera nggak pernah minta apa-apa karena aku mau jatin orang Amerika. Iya, benar. Aku cuman iya, apa kabar? Baik, kenapa? Iya, aku selalu, udah stop, jam begitu, itu nggak bagus. Aku sakit hati dong setiap hari yang aku menemani dia telepon. Tiba-tiba aku bangun tidur lihat di IG. Thank you so much, furniture penuh di rumahnya. Ya Allah Tuhan. Terus? Kok aku diginiin dah? Tiba-tiba tanggal 25 di SMS aku, Mak, aku harus bayar kamar, harus bayar sewa, bayar rumah. Oke, aku belum punya duit. Kau minta aja sama dia. Aku bilang gitu kan. Kau minta sama dia. Janji sama aku, dia marah sama aku, nggak mau ngobrol gara-gara aku nggak mau ngelakuin aneh-aneh. Udah di SMS dong, minta nomornya orangnya dia, si Rian, aku kasih. Nah, akhirnya udah nih dia mau ngasih buat bayar kamar kau 2.500 katanya gitu. Oh ya udah kelar dong. Tunggu sih, dia itu lu sebut aja nama. Gue kalau nggak lu sebut gue bingung namanya. Si Lampu. Oh, siapa? Mister Lampu, namanya Lampu aku bilangnya. Mister Lampu. Iya, kejadian siapa? Belum mati lah. Oh iya si Mister itu yang kejadian kemarin itu Oh, berarti dia mau ngasih 2.500. Oke, berarti itu 2.500 adalah sewa kamar Juli, 25 Juni, 25 Juli, 25 Juli, 28 Agustus. Oke. Katanya sama bulan. 340. Dia menyebutkan Anggi punya utang 340. Oke. Tapi si Mister Lampu itu marah. Kenapa kawin SMS bukan si Angie kata gitu. Ya, aku bilang, karena dia sama ramah aku, udah gak mau balas, udah dia mau ngasih duit dah. Habis itu aku udah gak pernah sama lagi sama sekali dah. Beberapa kemudian, habis itu dia nelfon lagi, siapa ini ketuanya kata gitu. Ketua apa? Kata kayak selalu diperas dia, siapa ini ketuanya gitu. Dia menuduh si yang punya rumah di Auckland itu. Dan habis itu
Enggak, bukan kami. Ya udah, gue kasih duit sama si Angie. Kata dia waktu itu, dia mau dikasih si lampu itu katanya 2.000 buat dia, kata mau ngebantu Oh, dia. buat si Kata Nyuka dia nih, buat si Hercules. yang punya lampu, yang punya rumah di Auckland, katanya dia mau dikasih 2.000. Udah, aku udah, Heeh. oh ya udah, aku udah Mm-mm. tenang dong, aman bayar kamar 2.000. Dah. Nah, habis itu teleponlah sorenya, dia marah-marah sama aku. Dia marah-marah juga sama si yang punya di rumah Auckland. Siapa nih ketuanya selalu memeras gue? Gue bukan ketuanya, nggak tahu siapa-siapa, bukan si Angie juga. Nah, aku telepon, lu kenapa marah sama gue? Aku bilang gitu. Oh. Enggak, gue gak mau sama si Angie, kata gitu. Nah, Mm. dimatiinnya. Sakit hatinya aku apa? Aku cuma bilang, tolonglah aku cari pekerjaan normal. Aku bilang, cuma itu doang. Apa katanya? Kau nggak bisa bahasa Inggris, kayak gitu. Kau nggak bisa dapat pekerjaan normal, urus aja dirimu sendiri, kata gitu. Astaga Tuhan, Itu kasarnya yang ngomong punya rumah itu, yang punya rumah itu ngomong di gitu. lampu. Oh, si lampu yang ngomong elo. Help Oh, oke. yourself, Terus, cannot speak English, kata gitu. oke. You can get work job, kata gitu. Oh Tuhan, Iya. sakit. Nah, Oh, aku diem dah. Alas. Si itu kan si lampu itu SMS itu nggak takut karena mau disu sama dia. Lu jangan marah-marah, oh, ini kata gitu. Kalau lu marah-marah gue laporin lu ke polisi, gue punya pengacara, katanya gitu. Yang itu mengancam. Ini cerita sebenarnya, serius. mengancam. Oh, gila. Ada tuh orang kaya kan. Iya. Gue dapat bisa ngancamnya beda dapat $1 juta. Ngapain kita dapat dia cuma $2.000 gitu kan. Oh, Jangan. Nah, oh, itu nelfon oh. temen lu mau nge-record gue, nggak ada di record lah. Makanya lu jangan marah-marah. Aku sama dia itu masih baik, tidak pernah mau memeras lu. Aku bilang itu kan Oke. lu sendiri mau Lu tenangin tubuh itulah ya si lampu ya, lu kan, bilang gitu. Oh. kan lu mau nolongin gue, bilang. Mm-mm. Dan gue yang nolongin lu, bilang itu. Mm-mm. Karena gue kalau lu benches mana yang jahat sama lu, yang selalu manfaatin lu, aku bilang itu. Yang Mm-mm. makan lu, aku bilang gitu. Mm-mm. Karena gue udah lu, tapi lu nggak mau berubah, aku bilang itu. Mm. Gue bukan orang jahat, aku bilang gitu. Gue cuma Uh-uh. tega lihat manusia digituin, aku bilang gitu. Dah. Iya. Uh-uh. Gue punya peri kemanusiaan, punya rasa manusia. Lu aja nyuruh gue belanja pakai kartu lu $12.000, gue nggak pernah mau, aku bilang gitu. Iya, itu cerita lu kan, lu Gue nggak pernah pernah ngomong, bilang gitu. Ngapain? nggak ngambil. Gue Mm-mm. nggak, otak gue nggak barang-barang branded, aku bilang. Gue nggak kayak batch-batch yang lain gila, dia harta, aku bilang. Gue cuma Iya. satu. Habis itu katanya, habis lu ditolongin, nggak mau dibeliin ini, nggak mau. Ngapain? Aku bilang gitu. Ngapain beli barang begitu? Uh-uh. Aku di Indonesia aku udah beli, bosku menteri-menteri, aku udah keliling Eropa, aku bilang gitu. Udah bukan masanya lu lah kayak gitu-gitulah ya kan. Ini apa? Mm-mm. Cuman apa satu? Bulan. Aku bilang gini, aku Uh-uh. cuma satu apa? Aku bilang, aku minta sama kau, tolong aku dapat kerjaan normal. Udah, nggak usah kau kasih duit. Iya. Uh-uh. Aku kerja di restoran bersih-bersih, kerja di Uh-uh. hotel bersih-bersih, nggak apa-apa. Cuman itu doang. Aku nggak pernah minta kau, nggak pernah pakai kartu kau. Udah. Mm-mm. Nah, kan besok paginya itu ditelepon lagi sama ajudannya Sirian. Dia nelfon, Angie, kan aku blok tuh nomornya. Aku telepon, Mm-mm. why you angry with me? I'm not angry with you. Yeah, you angry with me. Bilang, no, I'm not angry with you. Okay, today I give you to check. Aku punya buktinya sekarang. Wih. One for you, katanya gitu. Oke. One for payroom, one for you, kata gitu. And $5,000. Cash 5.000. Tapi itu semua hilang, aku nggak terima. Nah, itu gimana ceritanya bisa hilang? Jadi Kan dia ngomongnya sama elu. kan dia telepon sama aku. Harusnya ngasihnya ke tangan elu dong. Nah, dia nyuruh orang ajudannya, dia nggak mau ketemu. Oke. Nah, jadi dia jam 10 pagi itu ada teleponnya, nomornya udah aku blok. Uh-uh. Kan si lampu itu udah aku blok. Jadi dia nelfon itu pakai nomor orang yang mau nganterin cek itu. Mm-mm. Nomor cek itu kan habis itu dia bilang 5.000 itu. Ngapa kasih 5.000? Nggak usah. Ya buat kau pergi ke Memphis. Aku mau jadi ke Memphis. Aku mau di San Francisco, mau terima makeup online. 2.000 udah cukup. Aku bilang boleh makeup. Aku mau mulai hidup baru. Lu nolak. Aku nolak. 2.000. Ngapain simpan aja uang kau 5.000? Karena nanti kau jadiin konten. Aku bilang gitu. Nah, 2.000 cukup. Aku bilang gitu. Buat aku mulai hidup baru normal. Dan aku berhenti jadi I don't wanna working escort anymore. Aku bilang. Tuh kau ya, kata ditolongin nggak mau. Bukan nggak mau, ngapain duit segitu banyak? Aku bilang gitu. Emang kita butuh duit, tapi nggak gila. Aku bilang gitu. Ya. I'm angry with you. I'm not angry with you juga. Aku bilang. Aku mati langsung kan. Nah, habis itu dia nelfon, Angie, dia SMS, Angie, namanya siapa? Mister mau nulisin